Tapi ini kalau udah masa kehamilan yang gue paling deg-degan adalah menghitung waktu. Terus lo menunggu kelahiran? Iya, karena Mas Hanung tuh punya syarat. Kalau lo mau punya anak, gue cuma 2 syarat dari gue, kata dia. Lo harus melahirkan normal, no matter what, kecuali itu mengancam nyawa gue sama bayi. Terus yang kedua, wajib menyusui ASI 2 tahun. ASI ya udahlah, gue menikmati. Tapi melahirkan normal, oh my god, gue sesar loh dua-duanya. Oh, jadi gue juga gak kebayang sih. Gue sih salut sih buat yang berhasil melewati itu. Gue juga sesar sih. Lo sesar juga? Gue juga sesar. Gue tuh mengalami sampai, jadi waktu yang kehamilan pertama gue rencana normal. Jadi gue mengalami sampai pembukaan 2, itu aja udah luar biasa ya rasanya. Iya. Udah sakit loh. Dan waktunya kan juga lumayan capek kan? Capek, karena gue 1 hari itu 24 jam pembukaan 2. Oh. Gue capek banget, gak tidur, gak makan. Akhirnya gue memutuskan untuk di sesar. Nah, kalau Quenzi itu proses kelahirannya melalui prosesi sesar. Karena pemirsa, awalnya tuh aku mau normal, tapi pada saat 8 bulan ketahuan lah kalau ternyata Quenzi itu kelilit tali pusarnya dia sendiri, dan kelilitnya itu lebih dari 2 kali. Makanya dokter menyarankan kalau memang mau aman, kita pilih sesar. Nah, kalau gue normal emang si Kala juga ada lilitan. Ternyata lilit itu ya kalau emang cuma 1 atau 2 lilit, kata dokter gue kalau masih aman dia masih bisa. Tapi kalau emang udah terlalu banyak dan mengancam pasti sesar. Dan dokter gue sama Mas Hanung tuh kayak sekongkol. Jadi kemarin pas ngelahirin anak kedua, karena gue tahu sakitnya luar biasa kan. Udah pembukaan 6 apa 7 tuh gue udah teriak-teriak, sesar aja, sesar sakit banget. Atau mas suntik apa, ila yang buat ngilangin sakit kan. Itu dokter sama Mas Hanung cuma ketawa-tawa aja. Gue tuh sampai nangis, ini gue yang ngerasain. Terus mereka yang gak peduli. Tapi setelah itu gue yang thank you ya lo ngebatalin gue sesar ini. Karena setelah melahirkan normal, gue 2 jam kemudian gue udah bisa berdiri. Gue melahirkan Jumat pagi. Terus hari Sabtunya gue udah minta syuting ke Mas Hanung, karena gue naik stripping. Hamil Kala, wah udah Wonder Woman banget. Semua, jadi sampai hamil 9 bulan, pas mau pecah ketuban, saya itu dalam kondisi mau syuting sinetron. Mau berangkat syuting jam 12 malam, karena kejar tayang, tiba-tiba ketubannya pecah. Akhirnya, oke, ini harus ke rumah sakit ngelahirin dulu. 2 hari setelah melahirkan, dari rumah sakit bukan pulang ke rumah, tapi saya justru pulang ke lokasi syuting. Tapi sebenarnya saat itu saya mau memberikan pembuktian kepada diri saya. Jadi saya bang mau mencoba untuk lagi menantang diri saya untuk nggak manja. Abis main pasir. Oh, amalan sama Cia. Sini. Sini masuk ke bunda. Sini. Oh, belum main pasir. Kamu ngapain aja dari tadi emang? Tadi udah main pasir, belum kata kakak Sidul udah main pasir. Kamu bikin apa di pasir? Ada eskavator gede banget. Coba kasih lihat kastelnya dong. Dia mau lihat sama Gimana kalau semuanya. eskavator, gimana kerjanya, Kyu? Angkat taro, oke. Gampang sendiri nih Kyu nih. Nah, kalau buat mitos, saya biasanya tahu tuh cuman dari artikel. Karena penasaran soal fakta lebih dalam, akhirnya saya janjian sama dokter Ratih. Dia adalah dokter kandungan saya. Aku mau nanyain ada beberapa mitos yang sebenarnya ini mitos atau fakta sih. Pertama kayak nanas. Ibu hamil kan ada yang bilang merasa nanas itu bisa ngegugurin kandungan. Itu sebenarnya gimana sih dok faktanya? Sebetulnya kalau kita bicara nanas, jumlahnya dulu. Ya, dalam jumlah banyak, ya memang dia mengandung zat yang bisa melunakkan mulut rahim. Jadi bisa bikin gampang kontraksi, kemudian gampang keluar gitu buah kehamilannya. Sehingga memang pada trimester 1, 3 bulan pertama sih sebaiknya jangan deh gitu. Yang selanjutnya asal nggak berlebih nggak apa-apa. Terus kalau udah nanas yang kedua air dingin. Aku kan cerita dari awal aku hamil, aku nggak bisa minum air hangat karena kayaknya air dingin tuh bisa ngilangin mual dan lain-lain. Itu benar nggak bikin bayi kita besar? Sering salah kaprahnya di situ. Iya kan? Jadi kalau air dingin sih oke. Cuma kalau air dinginnya tambah sirup, tambah es teler, es doger, es yang lain-lain Dan gula yang lainnya kan? sebenarnya. Jadi sebenarnya minum air dingin nggak masalah ya. Itu cuma mitos air dingin atau air es itu membesarkan tubuh babynya. Kalau garam bener dong. Garam, Kalau terlalu banyak garam, kaki kita jadi bengkak, ibu hamil atau enggak bayinya jadi besar. Kalau itu mitos juga atau faktanya? Garam nggak sebegitunya. Jadi kalau garam itu tetap dibutuhkan. Kalau enggak kan orang bisa nggak mau makan tuh karena jadi nggak ada rasa sama sekali ya. Jadi jumlah cukup is oke. Kalau bengkaknya ibu hamil sendiri juga nggak melulu hanya karena garam pengaruhnya. Karena dengan makin besarnya umur hamil, memang sel-sel tubuh ibu hamil itu agak membengkak. Jadi karena kita berdiri, tumpuan kan semua di kaki. Kalau kaki bengkak biasa nggak masalah. Yang nggak boleh bengkak itu tangan sama wajah. Karena itu bisa merupakan indikasi ada masalah-masalah.
Hari ini saya membahas banyak serba-serbi tentang anak kita. Mulai dari memilih susu yang terbaik untuk anak, mitos-mitos kehamilan yang tidak terbukti, hingga pengalaman saya dan Karissa serta Ririn saat kehamilan dan melahirkan. Dan uniknya, ternyata setiap anak tuh selalu punya ceritanya masing-masing. Bagi saya yang merawat dan membesarkan anak adalah bagian yang paling indah dalam menjadi seorang ibu. Semoga bermanfaat ya untuk seluruh ibu pintar di rumah.